Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tetap kegiatannya di rumah saja. Baik, kali ini kita akan coba mempraktekkan rumus date dan today. Nah, seperti apa sih dua rumus ini? Nah, alangkah lebih bagusnya kita mengenalnya. Di dalam dua rumus ini kita akan gunakan di Microsoft Office Excel. Oke, next. Date. Nah, rumus pertamanya itu date. Date ini rumus Excel untuk mendapatkan format nomor seri tanggal berdasarkan input tanggal, bulan, dan tahun yang kita tentukan. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus date. Setelah itu kita masukkan tanggal, setelah itu bulan, setelah itu tahun yang kita inginkan. Nah, biar tampilannya lebih rapi lagi, yang biar kita lebih pahami, mungkin bulannya kita bisa gunakan pakai huruf, tanpa pakai tanggal, bisa kita menggunakan format cell nantinya. Oke, kita lanjut ke rumus today. Rumus today ini adalah rumus Excel untuk mendapatkan nomor seri tanggal saat ini. Jadi, misalnya kita ingin memasukkan tanggal pada saat ini, ya, hari ini. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus today ini. Contoh, misalnya kita ingin menggunakan rumus pada tanggal 31 bulan 3 2020 ini. Jadi nanti kita tinggal masukkan rumus aja sama dengan today, buka kurung, lalu tutup kurung tanpa kita masukkan tanggalnya, ya. Lalu enter. Nah, nanti secara otomatis akan muncul tanggal, bulan, dan tahun pada saat ini. Jadi ketika kita buka di hari-hari berikutnya, maka akan berubah juga menyesuaikan dengan hari itu dan tanggal itu. Oke? Sejauh itu paham? Nah, harapannya semuanya paham ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam layar ini ada sebuah tabel. Di dalam tabel ini adalah data kegiatan. Nah, data kegiatan ini berisikan 7 ya, 7 data nantinya yang berfungsi untuk melihat aktivitas di tiap tanggal. Misalnya di tanggal di depan ini ada tanggal 10 bulan 3 2020. Nah, di situ ada kegiatan olahraga, makan, kerjakan tugas. Jadi di setiap item itu ya, olahraga, makan, kerjakan tugas itu ada jumlahnya masing-masing ya. Ini ya, 3, olahraga 3, makan 4, kerjakan tugas 5. Maksudnya seperti ini. Olahraga. Dalam sehari di tanggal 10 itu bulan 3 ya 2020, olahraganya itu sebanyak berapa kali? Contoh saja mungkin pagi. Pagi itu eh, lari-lari, naik sepeda, olahraga depan rumah sebentar. Setelah itu eh, main sepeda lagi jam-jam 10 kan, jam 10 main sepeda lagi. Nah, 2. Setelah itu sorenya naik sepeda lagi, olahraga. Naik sepeda lagi mungkin sama papanya atau mamanya di depan eh, rumah mungkin kan. Nah, itu. Jadi 3 kegiatannya, 3. Olahraganya 3 kali. Setelah itu kita lanjut ke makan. Contoh saja, misalnya kamu makan pagi. Pagi hari makannya sekali. Setelah itu, mungkin lapar, mungkin jam 10 lapar, oh makan lagi, 2. Setelah itu siang, jam 1 katakan, makan lagi. Malamnya makan lagi. Jadi kamu makannya 4 kali, contoh saja. Setelah itu kerjakan tugas. Nah, karena tugasnya bermacam-macam, jadi kamu kerjakan per pelajarannya. Misalnya pertama apa, setelah itu yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai dengan yang kelima. Nah, dari kegiatan ini kamu jumlahkan, ya, jumlahkan berapa sih total keseluruhan kegiatan yang kamu lakukan dalam tanggal 10 itu, dalam hari itu. Nah, berapa jumlahnya? Setelah itu kamu cari tertinggi, kegiatan mana sih yang paling banyak kamu lakukan. Nah, setelah itu kamu cari nilai terendahnya, kegiatan apa sih yang paling sedikit kamu lakukan. Baru carilah rata-rata dari jumlah ini. Oke. Lanjut, sekarang kita akan coba rumusnya ya. Nah, di sini kenapa cuma Desi saja? Nah, karena kebetulan kegiatannya dalam 7 hari,
untuk satu orang saja, maka kita akan gunakan Desi saja, namanya Desi aja. Terserah, boleh nanti pada saat kalian praktekkan mau pakai nama yang lain juga bisa, namamu sendiri juga lebih bagus. Baik, kita akan coba praktekkan di rumus yang pertama. Rumus yang pertama yaitu rumus date. Cara menggunakannya seperti biasa, di awal rumus kita harus menggunakan sama dengan, setelah itu rumus date, lalu buka kurung. Nah, lalu kita ikutkan di sini, ikuti di sini years. Nah, year ini tahunnya 2020. Setelah itu koma, ikuti month, bulannya berapa bulannya sekarang? Bulan 3 katakan. Setelah itu day. Day-nya ini tanggalnya ini kita mau gunakan tanggal yang berbeda. Nah, misalnya katakan 15 ya. Nggak usah 15 biar berurutan ya. 11. Lalu tutup kurung, lalu enter. Oke, kita coba langsung ya di sel selanjutnya, kita ulangi sama dengan date, buka kurung, years-nya 2020, lalu koma, bulannya, bulan 3, setelah itu koma lagi, tanggal 12, tutup kurung, enter. Nah, berbeda kan yang di atas ini sama yang di bawah ini. Yang di atas ini tadi saya sudah mengaturnya dengan menggunakan format cell untuk menampilkan bulannya menggunakan huruf. Oke, nah sekarang kita akan coba mengaturnya di bagian bawah ini. Oke, Pak, tadi pas kita masukkan rumus, ya, kok beda ya? Yang tadi kan kita masukkan di awalnya tahunnya, setelah itu baru bulannya, baru tanggalnya. Kenapa pada saat penampilannya di sini tampilannya kok bulannya duluan, baru tanggal, baru tahun. Nah, jadi ini mengikuti pengaturan dari control panel di komputer kita. Jadi kalau formatnya di komputer kita seperti ini, maka akan tampilnya seperti ini. Tetapi kalau berbeda, maka akan berbeda juga. Oke? Nah, itu penjelasan detailnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Sejauh ini seperti ini dulu. Nah, untuk mengaturnya biar seperti yang di atas ini, kita klik ya sel yang tadi yang kita mau atur. Kita klik kanan, lalu pilih format cell. Ya. Setelah pilih format cell, kita sudah berada di menu date. Nah, tetapi karena kita ingin merubahnya sesuai dengan keinginan kita klik custom. Nah, di custom ini ada berbagai macam pilihan. Nah, M ini singkatan dari month. Setelah itu D ini day. Setelah itu Y itu year. Nah, jadi bulan, tanggal atau harinya, setelah itu tahun. Nah, karena kita ingin mengubah ya, jadi seperti yang ada di atas ini, jadi tanggalnya di depan, baru bulan, lalu tahunnya, kita pilih formatnya di sini yang sesuai yang kita inginkan. Nah, karena tadi kita ingin tanggalnya di depan, baru bulannya di tengah, baru tahunnya di paling belakang, kita klik yang ini. Oke. Nanti kalian tinggal scroll aja, misalnya kalau tidak ketemu tinggal kalian geser ke bawah. Misalnya tampilan pertama seperti ini kan. Nah, kalian tinggal geser aja ke bawah. Set, cari tampilan yang kalian kalian inginkan. Ingat, kalau D itu tanggalnya, setelah itu M ini, month ini, itu bulannya, setelah itu Y ini menandakan tahunnya. Oke. Nah, karena kita ingin menyesuaikan, oke, seperti ini. Tanggal dulu, baru bulan, baru tahun, kita pilih yang ini. Setelah kita klik ini, ya, lihat di bagian atas ini, sampelnya. Jadi, ini menyesuaikan ya, tipe ini menyesuaikan di sampel ini menyesuaikan yang di sini. Jadi misalnya kalau kita tambahkan M, maka dia akan full Maret. Tetapi kalau kita hapus, maka akan disingkat Mart. Nah, tetapi kalau kita lengkapi M-nya 4 ya, maka akan dilengkapi Maret, jadi jelas. Ya, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, karena tadi kita pengaturannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah itu Y-nya biar kelihatan
2020 ya, lebih jelas. Nah, kita tambahkan Y-nya menjadi 4. Ya. Setelah itu D-nya ini biarkan saja ya. Tanggalnya biarkan saja ya, seperti ini. Tetapi bagaimana kalau misalnya Y-nya kita kasih 1? Tetap aja dia akan menampilkan 2 angka. Nah, tetap kalau kita tambahkan 2, tetap aja 2 angka kalau di tahunnya. Tapi kalau kita tambahkan 3 atau 4, maka dia akan lengkapi. Lain halnya kalau misalnya di bulan. Kalau di bulan kita hapus 1 aja langsung disingkat. Maret. Dan kalau kita lengkapi, jadi lebih jelas. Maret. Nah, setelah sesuai dengan yang kita inginkan, kita klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Ya. Paham? Nah, sejauh itu untuk rumus date seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan coba menggunakan rumus today. Nah, katakan nih, sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Nah, mau diloncat aja sampai di tanggal berikutnya. Sama dengan today, ya, buka kurung, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka secara otomatis akan menyesuaikan di tanggal yang sekarang. Coba lihat di bagian bawah sini. Sekarang bulan 3 tanggal 31 2020. Coba diperhatikan di sini. Sama atau tidak? Ya, sama. Nah, untuk mengaturnya biar formatnya sesuai sama seperti yang di atas ini biar lebih jelas ya. Kita lakukan hal yang sama tadi, kita klik kanan, klik format cell, lalu pilih date. Ya, di bagian date ini kita pilih custom, lalu pilih yang tadi diawali dengan tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Klik yang ini ya. Ingat kalau tidak muncul, misalnya tampilannya seperti ini, kalau tidak muncul scroll ke bawah ya, klik kiri di bagian bawah ini, di bagian samping ini, setelah itu klik ke bawah, geser sampai menemukan tampilan atau format mana yang kalian inginkan. Oke, M-nya kita tambah biar lengkap. Setelah itu years-nya kita tambah 3, boleh 3, boleh 4. Nah, dilengkapin aja 4 aja ya. Lanjut. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Paham ya sejauh ini ya? Nah, setelah itu barulah kita masukkan di sini. Katakan si Desin di tanggal 11 dia olahraganya cuma 2 kali. Setelah itu makannya cuma katakan 3 kali. Setelah itu kerjakan tugasnya, banyak tugasnya jadi 7. Baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nanti jumlah dan max, nilai tertinggi, nilai terendah dan rata-rata nanti kalian masukkan sendiri. Oke. Sejauh ini paham ya? Nah, nanti saya minta silahkan kalian kerjakan buat tabel seperti ini ya. Cukup datanya sampai 7 saja. Oke, cukup datanya sampai 7 saja. Setelah itu ya, buatlah tanggalnya, terserah tanggalnya mau di bulan berapa ya yang kalian inginkan. Namanya pakai nama kalian aja biar Pak Guru bisa lebih kenal. Setelah itu ininya tanggalnya terserah mau bulan berapa, usahakan berurutan. Nanti yang di bagian paling bawah pakai today aja ya, tanggal berapa yang kalian kerjakan ya. Jadi sesuaikan aja di sini ya, pakai rumus today. Nah, setelah itu baru kamu input atau masukkan berapa jumlah kegiatan-kegiatan olahraga, makan, kerjakan tugas. Itu sesuai keinginan kalian saja ya. Setelah itu baru kalian jumlahkan, cari nilai tertinggi ya di semua data ini per sel. Setelah itu cari nilai terendah, baru rata-rata. Oke. Lalu simpanlah data kalian dengan nama kelas pertemuan 14 ya untuk di semester ini. Oke. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Selamat mengerjakan.